Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini. Hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya. Nonton anime yang berjudul Tsueto Tsurugi no Wistoria episode ke-9 kayak gitu. Jadi ya, di episode sebelumnya itu kemarin kencannya ya dari si Colette itu digagalin, bukan digagalin sih, lebih tepatnya diganggu sama si Rosti ya. Dan dimana kemarin ada beberapa fakta menarik juga yang dimana sebenarnya sangat-sangat gay sekali ya. Tapi apa intinya kemarin ya mereka pengen kencan aja tuh ya si Colette sama si Will, tapi diganggu sama si Rosti, jadi ya mereka bareng-bareng lah gitu. Dan si Will itu akhirnya gabung ke dalam satu partinya bareng sama Julius, bareng sama si siapa tuh namanya, Cion dan kawan-kawan gitu, untuk apa namanya event berikutnya yang kemarin namanya apa gitu. Pokoknya mereka itu bakal masuk ke lantai 7 sampai lantai 10. Dan itu pasti adalah untuk nge-grinding koin ya, koin poin ya, nge-grinding poin dengan ngalahin para monster bareng-bareng gitu. Jadi ya bisa dibilang seperti itu. Jadi kita bakal lihat nanti kayak gimana perjalanannya ya. Mereka bakal monster apa aja, dan pastinya pasti bakal ada musuh juga. Kemarin di akhir episode juga ada musuh yang bisa dibilang mengincar seseorang atau sesuatu, I don't know. Tapi kita bakal lihat gitu. Jadi ya langsung saja kita mulai untuk episode ke-9 dari Tsueto Tsurugi no Wistoria. Oke, episode 9 kita mulai saja. 1 2 3. Praktis Akbar nih itu namanya. 臨時とはいえ杖の代表なんて柄じゃない。雷は宝珠、妖精は高慢、 petir terlalu malas ya. Oh ini yang merah ya, Isindia Barham. Kayaknya udah mau lenyap. Oke, kok udah tahu? Oke, opening dulu. Oh, belum. Gila. Oh, di buff lah ya. Jadi dicepetin. Gila, gila. Oh, udah ada monster. Crimson Ento. Ini petir. Oh, jadi dia gerakan kilat gitu ya. Enchant. Oke. Oh, makanya dia gak deket gitu ya. Padahal ada penyihir. Jadi dia tuh penyihir tapi kesatria gitu loh. Nyerang tuh dari deket. Gelo. Gila, gini. Ya tapi apa namanya, inilah ya, kita akhirnya tadi lebih tahu berkaitan sama si siapa namanya, Liana ya tadi namanya. Yang dimana Liana, yang dimana dia itu ternyata ya tadi dia itu penyihir, tapi dia itu jarak dekat nyerangnya. Ya kayak si Will lah, bedanya Liana itu pakai sihir. Kalau Will kan literally technical fisik gitu. Kalau si Liana itu pakai sihir ya, pedang kayak pedang lightsaber petir gitu loh. Dan juga tadi di awal-awal juga ada satu hal yang menarik. Jadi si tadi siapa tadi namanya? Liana Graham apa coba ya? Bukan. Ichidia Barham tadi namanya. Jadi dia itu kayak apa? Magia Vendor juga tadi ya?
Soalnya tadi ngesinggung magia yang lain, elf, petir, sama es ya. Jadi apa ada nyinggung yang lain. Kayak itu magia Vander juga tadi dan api gitu ya, api ya kayaknya dia, magia Vander api. Dan dia tahu kalau misalkan bariernya itu udah tipis. Nah itu gue penasaran tuh maksudnya kayak gimana ya. ダンジョンで最も重要な魔法が何かわかるか、ウィル。攻撃魔法、防御魔法、稲だ。答えはサーチ。敵を Search. 感知し、異常を察知するコモンマジック。 Oke. メイジがダンジョンを進む上で必須となる。 Tapi si MC tahu search nggak? 極意だ。 Bisa pakai search ya nggak bisa ya? 邪魔だ、落ちこぼれ。索敵が間に合わない。いや、僕の知覚範囲より Iya. サーチ範囲の方が広い。このままだと僕が迎撃するより Kalau dia pas ke solo sih gampang karena ya dia tahu musuh ada di mana. ゼフロス指 Iya, tapi misalnya kayak gitu. Jadi kalau dalam jangkauan cepet-cepetan dia tetap kalah si Will. Kalau dia by one sendirian, nge-grinding sendirian baru bisa. 盾の役割すら果たせない。これは私も君の眼識を疑わざるを得ないかな。いやな。正確には盾になる暇がないだけだ。5オーバーエネミー相手には力を発揮してくれるはず。だ Iya. から持つでいいはず。きっと強いはず。 Gazu. Udah meragukan aja ya. サーチも使えない輩なんて足手まといだと。メイジは倒したモンスターから発生した魔素を杖に吸収することができる。 Oke. これによって杖が記録媒体になり、学院側は生徒の単位対象の撃破を Hitung kredit. 仕組みになっている。ちょっと待って、ドロップの収集が終わってないわ。大した価値もないドロップを持ち帰る必要なんてないだろう。ごめん、もう大丈夫。だから魔素を吸収する術がない僕は Dia ngumpulin 亡骸を持って帰る iya sisa-sisanya. 上にこうしてパーティーにも嫌われる。組んだからにはプザマを晒すな、落ちこぼれ。 Sekarang ganti jadi anak gagal ya, bukan nol besar lagi. Apa emang sama ya? Apa main subtitlenya beda? 僕は別のところで Udah ganti ya jadi anak gagal gak sih? 頑張るよとは言ったものの、何もできない。 Iya. 分かっていたけど、みんな優秀すぎて出しゃばる暇もない。 Ya betul sih. Kalau misalkan lu nggak setara sama mereka sulit sih. 総合実習が始まってもう Soalnya mereka itu efisien karena menggunakan sihir. Kalau si Will, menurut gue bakal lebih enak kalau dia solo leveling anjing, solo leveling ya. Going solo. 欲しいな。なら炎の砦でも気づくとしよう。ナルドリア。すごい。これもエルフの剣装魔法？そうみたい。炎自体は幻だけど、いきなり炎の領域が生まれてモンスターも Oh, jadi kayak 近づいてこない。 bohongan, tapi cuma buat nakutin aja. 渡しておいたレーションを全員に配ってくれ。ああ、うん。はい、ユリウスの分、シオンの分、イグノールもこれ。それ以上近づかず地面に置いてくれ。エルフは認めたものしか肌を許さない。君 Oh, と接触したくないんだ。ちょっと、私たちはパーティーでしょ？ ya ada pride sendiri lah ya. 君たちは明治、そして私はエルフだ。諦めてくれ。このパーティーで私が認めているのはディアーナだけだよ。 Ya, tipikal pride elf lah ya. と喧嘩はよそう。でも、いいんだ。エルフは文化も慣習も違う。 Hmm. 僕は大丈夫だよ。エルフ、ドワーフと同じ異界からの移民でありながら Dunia 対 lain. 象にある魔法種族マジックユーザー Magic user. 高く鼻持ちならないけれど
その才能の多くは明治にも勝る。 Ya karena emang sihir itu kan 君臨するのも他ならない。エルフの王女。 ini si siapa tuh namanya Elf ya, Magia Elf ya. 今後の予定を共有しておく。 Gila, ada Magia Elf, berarti dia punya klasifikasi sendiri anjing. 最優 Di 先 Magia 目標 Finder は ya. 伯爵のナベルス。単位数110。 Nabe. たった1体しか出現しない10層のフロアキーパーを撃つ。 Oke. 実習の中でも最大単位。 Oh ini ya. 挑んで犠牲者が出るのは恒例と聞く。間違いなく総合実習のボスだ。私 Bos. がこのパーティーを作ったのはナベルスを撃つためと言っていい。 Nggak pasti nanti bakal ada something juga tuh nanti. 倒す程度の実力は Oh, bakal ada musuh tuh, nasi MC bakal ngalahin musuhnya itu. 乗りかかった船だ。途中で降りるつもりはないさ。ただ前菜は無視してメインディッシュから先にいただくのかい？魔力を温存した万全の状態で挑みたい。 Hmm. 他のモンスターはその後だ。異論がなければここからは最短距離で10層へ向かう。僕が今日得られたのはたったの5単位。今のままじゃダメだ。フロアキーパーの討伐。怖くないって言ったら嘘になるけど。言ってくるよ、エルフィ。 Oke. おい、何やってんだ首なし。上の連中はぶっ殺してきたのか。 Gila. めんどくさくなっちゃった。 Oh, dia kayak dulahan gitu dia. 地獄が降ってきたやん。 Oh, ya dia villainnya ini. Suara Bakugo ya. Iya, suara Bakugo itu. Oke, berarti mereka itu ngincer para murid-muridnya, さ coy. っきからあちこちにモンスターの屍が転がっている。他のパーティーの仕業か？いや、それはありえない。 Oh, lantai 10 soalnya. 最短ルートでここまで来た。 Iya, berarti masih pada belum 二人 nyampe. で先行してる生徒なんているはず Berarti ini ya tadi orang-orang tadi, dua orang itu. 何をしてるの？ Dan kayaknya di opening yang 魔法の形 ya 跡が begini nih, gitu. 純粋な力で引き裂かれている。ナベルスが出現するルームはこの先だ。 Oke. ダンジョンが嘘みたいに静まり返ってる。まさか。 Udah kalah. Gila. サチオ、ど Udah kalah ya. ういうこと？マソが無産しきっていない。殺されて間もない。 Iya, baru dibunuh, Cok. 惨殺。誰がこんなことを。サーチは万能だ。だが無敵じゃない。 Ah, ini kelemahannya. 補足しにくく、明治ならば隠密魔法。ハイドをも Hide. Nah, itu dia. Jadi dia punya skill lain. サーチをくぐり抜ける個体がいる。 Oh, ini lewat ini ya. Feeling nih si MC. Oke, apa itu? Naga anjing. Gila, holo anjing. Ya, literally holo. Oke, langsung kena ya. クリメスグラス。 Iya, belum sempat nge-spell anjing. Jatuh ya. Berarti dia kayak ngalahin. Iya, nggak sempat soalnya dia jatuhnya ke pingsan itu. Gila, jatuh ke apa ini? Oh, berhasil dapet ya. Misa sekarang. Oh, mereka misah nih. Lantai 11 berarti. 外領域。11層だって。見ただろ。
Oh, jadi dua-dua ya. Oh, sini luka nih, Lihana. 壁の腹渡15層まで続く広大な層域迷宮の構造もモンスターの力もこれまで Oh, berarti ini mah mode ini ya Bel sama 問題ない Bel sama si ini. 岩が当たっただけだ Apa namanya tuh yang elf itu? 周囲には私たち以外誰も Literally survival mode ya, aktif ya. 11層で孤立は致命的だ速やかに他の者と合流しなければダンジョンに食い殺される私たちもセルフォルトたちも Gila, gila. Wait, belum habis anjing. Lah gue pikir udah 1 episode. Really? Iya, baru setengah anjing. 明治ごときの学院でくすぶっていると我らが幻想もろくに使いこなせないの。恥を知れ。 Oh, jadi ada pressure-nya ya. Oh, 待って Mega Vendor-nya ya. 無能な子供など必要あるまい Oh, ini mimpi buruknya lah bahasanya. Mimpi buruk dia tadi kan lengannya kena soalnya. ここは気づいてよかった。このモンスタすぐ手当てできなくてごめん。ーまさか一人で今応急処置を。触るな。私はエルフだ。触れるな無能者。君に一生 Enggak, kok ganti-ganti terus ya? Nol besar terus anak gagal atau emang beda ya sebutannya? I don't know man. 応急処置くらい自分でできる。道具を出せ。イグノールは負傷。荷物も一部の医療道具を除いてほぼ失ってしまった。 ロスティのマジックアイテムも含めてサブウェポンは都合3。食料と水は残ってる。コレットたちも同じ蛍光セットを所持しているはずだから2日は持つ。いや、11層という極限状態を考えれば持って1日。 Ya kita nggak tahu soalnya ini kayak gimana bentukannya. Soalnya lantai 11 sampai lantai 15 itu terbentang satu ruang gitu loh. Jadi sama kayak gini ruangannya. 迷宮を動き回ることになるけどできる。ダンジョンで遭難した際、救援を待つのがセオリーのはずだ。行動を起こさないと死ぬ。ダンジョンはそういう場所だと僕は思ってる。それにあの怪物がどこにいるか。 Ya ini setup kayak arc-nya ini coy, Ryuji apa namanya? Ryu ya? Arc-nya Ryu ini anjir, tapi dibuat di sini lagi. Gila, ini monster-monster yang dikirim sama si itu, sama si yang 2 orang itu tadi. ベースキャンプは全滅した Iya, ini literally plek ketiplek sama Danmachi. Dan ngulang lagi arc-nya Danmachi di sini ya. 殺されているよ何者 Tapi ini lebih brutal sih. 切られて Maksudnya karena nih manusianya banyak ya. 手持ち以外のメイザーも全て潰されている9層以下の情報がわからないがこの8層と同じく混沌と化している Oke. Tapi yang baru datang ke sana cuma MC dan kawan-kawan. 教師の殺害。偶然などありえない。何者かの企て。 Iya, ada. 一体何が起こってる。ワークだ。総合実習は中止だ。エドワルド先生。イレギュラーによって生徒たちが危うい。我々も出るぞ。は、はい。 Oke. Oh, Rosti. Ya kayak mau pergi juga tuh kayak tuh. Dan emang betul ya, bisa dibilang kayak Rosti itu adalah cloningannya di apa? LV. イグノール、サーチの使用は控えた方がいい。いくらコモンマジックでも乱用すれば消耗する。今は魔力の温存を優先し。うるさい。またあの時みたいに奇襲されたらどうする。ここは11層だ。 Iya, masih inilah ya. 危険地帯でそんな悠長なことを。サーチの目安は時間じゃなく距離。サーチ範囲にもよるけど
最低でも140メール間隔。 140 歩 mile. 幅は約70セールだ。200歩進んだら教えるから、そのタイミングでサーチを使ってほしい。僕たちの企画は Gila. 役割分担をして効率化を図りたい。付近の索敵は危機と僕に任せて。サーチに引っかからない敵の奇襲は絶対に潰す。イグノールは遠く離れた敵の警戒を。大軍とのエンカウント Betul, karena serangan jarak jauh GG kan. 今すべきことは奇襲を恐れることじゃなく、交戦自体の回数をできる限り減らすことだ。どうして、なぜこの状況でそんな風に落ち着いていられるんだ。塔を登るには無理やりにでも実習の単位を取るしかなかったから。ダンジョンのことは何だって調べたし。 Iya, dia udah sering bolak-balik dungeon 決め ya. られたことじゃないけど、いろいろなフロアで100回は遭難してる。経験をした分、君より少しだけ対処の仕方がわかる。それだけだよ。来る。 Oke. Buset, monster babi. Oh, dilingkarin. Oke. 不良の豚ゲルゲさん。 8 kredit. 他のルートには別の村の気配がある。ここは戦うしかない。前は僕がやる。イグノールは後ろの一匹を。 Ya sumpah ini asli dah, ini kayak ini cuy. Derwaci ya. Mana vibesnya sama lagi ya. Gila, dia akhirnya tahu nih ya kemampuannya Will ya. Will itu bisa dibilang GG ketika dia solo, men. なぜこの状況で戦える。 Dan mentalnya udah kebentuk karena udah terbiasa di dungeon. 位置を基地に変え続け、彼はアーマで強くなったというのか。それに比べて私は、僕は迎撃の栄唱は間に合わない。一度姿をくらませて立て直す。ナルドリアン。 Oke. ダメだイグノール。そのモンスターは。 Monster itu tahu, iya buta dia. Ya gak sih? Oke, Will namatin ya. Gila. Monster itu buta apa gimana? Jadi dia tuh nggak tahu ada api dan ininya, jadi ゲルゲさんは目がない顔。 nah ya kan lewat penciuman jadi nggak bisa di ゲルゲ fake. の類は効かないんだ。なんて無様だ。切り替えよう。君は優秀なエルフだ。次はちゃんと対策を。違うんだ。優秀なんかじゃない。僕は落ちこぼれなんだ。 Gila ya. Ya berarti kita masuk ke plotnya Wigner. Ya dimana plotnya itu adalah jadi dia itu dekat sama si yang jadi Magia Vander sekarang. Tapi akhirnya dia itu kayak direndahkan lah sama elf lain karena ya ternyata dia nggak sejago itulah atau nggak bisa melakukan hal-hal ini dengan baik. Ya itu menyebabkan kayak semacam inferiority complex terhadap diri dia sendiri ya. Dan akhirnya dan juga di saya kayak ada sedikit perasaan dimana kayak kalau dibandingkan ya dengan penyihir yang lain, mungkin dia pasti bakal lebih superior, tapi nyatanya ya dia gak percaya diri sama kemampuannya dia ketika dibandingkan sama elf ya. Dan tadi itu yang kita lihat tuh ya, yang dimana dia tuh kayak direndahkan sama elf dan lain-lain ya. Menurut gue tuh mimpi buruk kayaknya ya, mimpi buruk doang kayaknya, mungkin. Atau kayak gimana gue gak tahu sih.
Ya habis. Oh, Lihana. Bokutachi no Yume. Bagus ya. Ya tadi untuk episode ke-9 ya dari Sueto Tsurugi no Wistoria. Ya tadi untuk episode ke-9 ya dari Sueto Tsurugi no Wistoria. Jadi ini episode yang bagus ya. Dan arc ini tuh kalau misalkan lu pernah nonton Danmachi, ini literally plek-ketiplek sama arc-nya Ryu ya, yang dimana Bell sama Ryu itu kejebak di lantai 20. Sorry, lantai berapa tuh ya? Pokoknya yang dia kebawa sama monster ular. Ya monster ular gede itu kan, itu dibawa ke bawah sama dia. Monster ular ya sih? Iya yang dia kena makan. Itu kan lantai ke bawah tuh, lantai 50 bukan 50. Berapa gitu gue lupa tuh. Dimana akhirnya mereka kejebak di lantai yang seharusnya belum dimasuki sama orang gitu istilahnya. Bukan dimasukin sih, lebih tepatnya jarang dimasukin sama orang gitu. Dan ini bener vibesnya tuh mirip banget. Jadi kayak mereka terjebak jatuh gara-gara monster. Dan mereka juga kayaknya bakal dikejar tuh sama monster itu. Jadi mirip kayak kalau misalnya kalau di yang di Danmachi season 4 tuh ya. Itu yang dia dikejar sama bentukan naga itu loh. Naga hitam yang dimana dia tuh juga bisa dibilang ya ciptaan orang juga. Nah di sini kayaknya juga sama nih. Gila ini mirip banget bedanya kayak di copy ya, di copy paste ya. Tapi bedanya kalau di sini ngelibatin banyak orang. Kalau di yang Danmachi cuma 2 orang doang kan, si Bell sama itu doang yang masuk ke bawah, maksudnya yang turun ke lantai lebih dalam. Kalau yang lainnya kan masih terjebak di atas kan, di 27 ke atas gitu kalau nggak salah tuh. Kalau yang si partinya Bell yang lawan naga kepala 3 itu. Nah di sini bisa dibilang kayak gitu, dan dalangnya pun juga sama-sama orang ya tadi. Jadi ada di sini ada 2 orang yang dimana satu tadi yang pokoknya gua kayak bisa jadi gua salah juga, tapi kali gua denger kayak itu suaranya Bakugo. PA-nya Bakugo itu kayaknya jadi yang yang pakai kayak baju gitu itu, sama yang kayak dulahan gitu yang dia tuh ngomongnya itu dengan cara ditulis kayak siapa ya? Ya pokoknya dengan cara ditulis gitu. Itu kayaknya mereka berdua itu mungkin itu adalah dalang dari munculnya monster-monster ini. Cuma kita masih belum tahu detailnya kayak gimana. Apakah mungkin ternyata mereka itu kayak yang di Danmachi ya, dimana mereka itu pengen manfaatin monster-monster itu kah, atau mungkin mereka lagi lakuin something kah, atau kayak gimana gitu. Nah kita masih belum tahu ya. Jadi mungkin nanti bakal di reveal mungkin nanti mungkin di akhir-akhir daripada arc ini. Arc ini kayaknya bakal sampai akhir seasonnya nanti deh kayaknya ya, feeling gua gitu. Karena pasti bakal panjang. Kita belum lagi survival dulu, Will dan kawan-kawan, baru nanti masuk ke, belum lagi ketemu sama 2 orang itu juga. Jadi pasti bakal sulit banget gitu. Pokoknya bakal lama lah istilahnya. Jadi kayaknya bakal sampai akhir season nanti. Dan ya intinya adalah tadi si Will kan di bagian awal-awal ketika dia partian ya sama pakai Julius dan kawan-kawan ini, si Will kesannya jadi seperti kayak beban. Yang dimana ini adalah suatu hal yang memang kelihatan banget ya, bahwa Will itu sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan juga. Dan teman-temannya pun juga punya kelebihan dan kekurangan juga gitu. Bedanya adalah Will itu lebih efisien karena dia itu selalu nge-solo. Jadi setiap dia di dungeon kan dia selalu sendiri itu. Jadi dia itu sebenarnya bukan cepat tapi lebih ke arah tepat gitu. Kalau yang lain kan dengan menggunakan search, terus dengan menggunakan sihir jarak jauh, dengan menggunakan sihir yang AOE gitu ya, yang serangannya luas, mereka lebih cepat untuk mengalahkan monster dan mencari monster ada di mana. Kayak apa, mereka selalu menggunakan search, selalu menggunakan sihir gitu ya, karena mereka ya tadi mereka bareng-bareng penyihir, mereka sama-sama OP semua, mereka punya kekuatan AOE, jadi kesannya si MC itu jadi kayak beban. Yang padahal cuma beda medan aja sebenarnya. Kalau si Will itu lebih efisien ketika dia sendiri dan ketika mode survival. Jadi kita bisa lihat tadi waktu pada saat dia berdua doang sama si Wigner, yang dimana si Wigner akhirnya jadi kayak beban kesannya, karena ya itu tadi Will lebih pengalaman untuk survival. Kayak misalkan dia itu meskipun dia nggak punya sihir search itu kan cuma sekitaran berapa mil tadi kan bahasanya gitu. Jadi
si Will itu mengandalkan intuisinya dia. Tapi intuisinya pun juga sebenarnya tidak selalu tepat. Jadi serangan dadakan pasti ngebuat Will itu jadi kerepotan gitu kalau serangan. Jadi kayak bahasanya itu kalau deteksi itu mungkin masih abu-abu gitu loh bahasanya. Nah kalau search kan langsung tank gitu kan. Tapi search itu kan ngabisin sihir magi ya, sama jangkauannya itu tidak terlalu luas gitu. Jadi bisa dibilang efisiensinya jelas efisien Will ketika lagi survival. Tapi kalau waktu pas kasusnya sebelumnya tadi kan pas mereka masih partian sama di Liana dan lain-lainnya, mereka bisa dibilang masih enak karena mereka semua bisa pakai sihir search gitu. Jadi ya itu tadi, mereka bisa lebih bahasanya bisa lebih enak untuk untuk lihat sekitarnya gitu. Karena banyak yang bisa menggunakan sihir search. Nah, bahkan tadi pun juga ya ketika akhirnya mereka ngelihat monster tadi yang mereka incer tuh yang kepala 3 yang dapat yang 110 kredit itu, yang ternyata udah dibunuh sama monster lain, yang ternyata monster itu si yang di atas tadi tuh ya, si kayak hollow itu sumpah itu hollow banget banyak model karakternya ya, desain karakter itu hollow banget, itu hollownya Ichigo ada di sini ya. Tapi kenapa dia nggak sihir search-nya itu nggak bisa mendeteksi dia, karena itu di luar jangkauan daripada sihir search-nya mereka. Kalau si Will kan dia lebih jauh kan. Tadi kan kalau digambarin waktu pas itu yang kuning-kuning itu kan dia lebih jauh. Tapi memang kalau serangan itu belum mendadak banget, itu Will bakal sulit. Makanya dia itu jauh jangkauan dan dia bisa lihat di mana nih gitu kan. Dan itu pasti bakal lebih lambat gitu dibandingkan sihir search. Makanya itu tadi Will itu memang secara kemampuan dia tuh lebih tepat, bukan lebih cepat. Makanya kesannya seperti waktu pada saat dia bareng sama partinya Lihana, terus Wigner dan lain-lainnya, dia kesannya jadi kayak beban karena mereka efisien untuk cepat. Tapi ya udah begitu aja gitu. Ketika akhirnya di mode survival yang sebenarnya Will lebih superior karena dia melakukan hal yang tepat sesuai dengan apa yang harus dilakukan gitu. Itu yang bisa dibilang terjadi tadi ya. Nah, terus saya kira tadi gue satu lagi yang gue bingung tadi, entah ini subtitlenya atau emang mereka itu nyebutnya beda-beda ya. Jadi ada mereka ngomong si nol besar tadi waktu pada saat si Wigner marah-marah lah tadi istilahnya. Ada juga ketika waktu pada saat si Sion sama Julius itu ngomong anak gagal. Nah, jadi gue nggak tahu ya apakah mereka nyebut hal yang sama atau kayak gimana, atau tetap mereka itu ganti nama gitu ya si Will. Jadi kan bukan lagi nol besar lagi kan, tapi si anak gagal atau kayak gimana, atau tetap emang itu subtitle aja gitu. Soalnya gue tuh ngerasa aneh gitu karena si Will kan selalu disebut nol besar kan selama inilah bahasa gitu sebutannya dia. Tapi sekarang ganti lagi jadi si anak gagal. Maksud gua ya jadi nggak konsisten gitu. Lu mau nyebutnya di mana, atau mungkin kita update sebutan kah gitu ya, atau kayak gimana, atau memang subtitle gua nggak tahu sih. Tapi aja itu kayak ngebuat gua kayak loh, ini update lagi kan sebutannya jadi bukan nol besar lagi tapi jadi anak gagal ya. Update tetap dianggap gagal ya ini. Gitu. Dan ya istilahnya seperti itu. Jadi ini bener-bener mirip banget kayak Danmachi. Kalau misalnya lo ingat kan Danmachi juga dikejar monster juga, mereka jatuh ke bawah gara-gara monster juga, dan mereka harus survival di lantai yang belum pernah belum pernah sih bisa dibilang sulit untuk mereka. Kalau di Danmachi season 4 itu literally masterpiece tuh ya. Kalau menurut gua literally part kedua ya, season 4 part 2 itu 10/10 itu bagus banget part keduanya. Dan itu benar-benar berasa banget survivalnya. Tapi kalau ini kayaknya karena cuma 4 episode lah ya, 9, 10, 11, 12, kayaknya mungkin gak bakal segila Danmachi. Karena Danmachi itu literally satu season sendiri ya untuk ngebahas dungeonnya doang dan survivalnya itu. Jadi ya pasti gak bakal segila Danmachi. Tapi secara setup ini literally Danmachi arc-nya si Ryu banget. Benar-benar secara setup, secara vibes itu mirip banget. Dan tadi musiknya pun juga bagus ya. Dan tapi bedanya kalau di sini lebih bahasanya ya, kayaknya lebih brutal aja gitu karena yang terlibat kan lumayan banyak ya. Dan tadi ada beberapa orang yang kayak digantung lah gitu kan, dengan kepalanya buntung, yang dimana itu kan tadi dibunuh sama si Dulahan itu kan, yang ngomong sambil nulis itu ya, dimana dia kayak punya ya nggak sih yang itu kan, yang dimana dia itu kayak punya, mungkin pas dia kebunuh orang dia pengen potong palanya gitu seperti kayak dia gitu, I don't know. Tapi enggak kayak gitu, jadi kayak psikopat gitu lah bahasanya. Dan kayaknya kalau misalnya lihat di opening kan ada gestur tangan yang begini kan, itu kayaknya
si Dulahan itu kayak nanti, dan dimana dia bakal ketemu sama si Cholet sama si siapa tadi, Liana ya. Jadi kayaknya feeling gua doang sih. Kayaknya Liana sama Cholet bakal ketemu sama si Dulahan siapapun itu tadi yang palanya nggak ada. Nah yang kayak Bakugo, yang VA-nya Bakugo kayak bakal ketemu sama Will. Feeling gue sih begitu. Tapi untuk si Julius sama Sion gue nggak tahu nanti bakal ketemu sama siapa. Mungkin feeling gue bakal ketemu sama monster, atau mungkin kebalik. Jadi Julius sama Sion bakal ketemu sama yang VA Bakugo. Nah si Will sama si siapa tuh namanya, sama si Wigner itu bakal ketemu sama monsternya, Monster Hollow. Feeling gue sih begitu sih. Ya kita bakal lihat lah nanti kayak gimana ya. Jadi segitu aja untuk episode ke-9 ya dari Wistoria. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan nyalakan juga notifikasinya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Episode ke berapa nih? Ke 10 ya, 10 ya gitu ya. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.